Ya, kita ke informasi selanjutnya ya. Silakan Reddy. Ya, di Surabaya ini dijuluki sebagai kota pahlawan. Hal ini karena patriotisme ribuan arek-arek Surabaya dan sekitarnya yang dengan berani mengorbankan jiwa raga melawan penjajah maupun sekutunya, Lia. Sejumlah kawasan kota Surabaya pun menyimpan cerita. Kita simak dalam segmen Sudut Kota. Kota Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan, diantaranya karena berbagai titik di kota Surabaya digunakan sebagai arak-arak Surabaya untuk melawan langsung penjajah maupun sekutu. Nah, di sudut kota kita kali ini kita akan membahas salah satunya, diantaranya di kawasan Blauran. Kita akan membahasnya mulai dari peninggalan sejarahnya hingga perkembangannya saat ini. Kawasan Blauran membentang tepat di tengah kota Surabaya dan masuk dalam dua kecamatan, yakni Kecamatan Genteng dan Sawahan. Berbagai referensi dan literatur menyebut Bung Tomo, pahlawan nasional pembakar semangat arek-arek Surabaya, dilahirkan atau dibesarkan di kampung ini. Namun hingga tahun 2023 ini belum diketahui di Blauran mana titik tepatnya. Saya baru dengar sih kalau misalnya Bung Tomo lahir di sini. Kalau misalnya benar? Ya pasti bangga sekali kalau Bung Tomo beneran lahir di sini. Boten periksa. Bung Tomo ya saya orang sini asli. Usia berapa, Bu? Saya 75. Ada orang menunjuk rumah nomor 20 ini dulu tempatnya masa kecilnya Bung Tomo. Tapi saya tidak memenangi sama sekali, juga kurang tahu semuanya, Mbak. Yang jelas, secara turun-temurun warga diceritakan berbagai titik perjuangan para pejuang perebut kemerdekaan di kawasan ini. Mulai dari markas santri yang ikut berjuang di Gang Blauran 4 hingga langgar atau kini menjadi Masjid Al-Islash yang tepat berada di belakang Pasar Blauran. Bung Tomo dalam kesaksiannya di tulisannya dia menyebut masjid yang dulu berupa musola itu yang ada di belakangnya pasar itu dijadikan tempat orang-orang para pejuang yang datang dari daerah, calon pejuang itu mendapatkan kekebalan. Sebagai kawasan bersejarah, seiring mengisi kemerdekaan, kawasan Blauran pun kini menjadi salah satu pusat kawasan niaga. Di antaranya sebagai pusat niaga perhiasan emas ataupun jajanan rakyat. Hal terkenal di Kampung Blauran adalah lapak-lapak buku bekasnya. Di kawasan yang berada di bagian belakang Pasar Blauran ini, tersedia buku mulai tahun 40-an hingga terbaru. Buku sejarah dan pelajaran sekolah menjadi buku yang paling dicari. Kebetulan kita nyari yang masih bagus gitu, tapi dalamnya masih bersih dan sama dengan yang ditentukan oleh sekolah. Kalau baru sekitar 100 gitu. Kalau ini jadi cuma 30. Para pedagang mengaku memperoleh stok buku bekas ini dari agen khusus. Tak jarang mereka harus menyeleksi buku dari tukang rombeng atau pengepul barang bekas. Seperti Bapak Kusnan yang telah berjualan buku bekas selama 45 tahun. Karena begitu banyaknya, stoknya sampai berbentuk gua dan mencarinya dengan senter. Di tengah gempuran konten digital, pasar buku bekas ini pun terus bersaing. Sekarang itu kan banyak online, banyak gitu loh. Jadi banyak orang itu yang minta dari online, dari apa gitu loh. Jadi sekarang itu jarang yang beli. Pokoknya saya itu ada 1 atau 2 gitu aja lah, buat perlengkapan gitu. Berdampaknya gitu kita ya
tidak bisa lah masalah seperti anak-anak muda yang sekarang itu kan lincah-lincah. Kalau seperti saya tidak bisa mengikuti, apalagi saya itu tidak bisa online, tidak bisa gitu loh. Nama Belauran juga dikenal dengan pasarnya. Ya, pasar tradisional ini pun dikenal sebagai salah satu destinasi kulinernya. Di lantai 1 setiap pagi jam 9 hingga 7 malam, mulai jajanan pasar, makanan dan minuman khas tersaji. Salah satunya dawet yang sudah berjualan 2 generasi. Momen di saat jam makan siang menjadi puncak keramaian. Di tengah gempuran makanan jajanan kekinian, kuliner tradisional ini masih eksis. Lontong mie Bandung itu ada ya, tapi kalau lontong mie Belauran yang juga menjadi kuliner khas Surabaya, bedanya adalah seperti ini. Bumbunya itu ada bumbu petis ya, ini adalah pasta dari saripati udang. Kemudian juga ada taburan lento, atau ini tadi saya minta yang utuh. Ini adalah gorengan dari kedelai sama kacang hijau. Kita icipin. Tesnya masuk banget. Umami banget dari pasta petisnya ya, udangnya. Dawetnya juga Rp8.000. Super worth it. Sebagai kawasan bersejarah, Belauran memang mengikuti zaman. Namun tentunya penanda sejarah di lokasi sejarah bisa ditambahkan sebagai media literasi generasi bangsa. Wida Subianto, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur.